I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Sekolah SMA Negeri 1 Kapuas Timur, kelas 11 IPA 2. Di sini kami dari kelompok 3, saya yang bernama Nila Arwaini dan saya Rita. Saya Nurul Ana. Saya Muhammad Said. Saya Jahang Giyani. Saya Siti Aisyah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sosiologi dari Ibu Meti Amelia SPD. Pengertian kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial adalah tata politik sosial, di mana semua yang berada di dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, serta tidak ada yang lebih rendah ataupun tidak ada yang lebih tinggi antara satu sama lainnya. Kesetaraan sebagai warga negara. 1. Kesetaraan hak. Sebagai warga negara Indonesia, Kesetaraan sebagai warga negara adalah setara atau sederajat. Artinya, setiap manusia memiliki persamaan, kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai bangsa Indonesia. Pengakuan akan prinsip kesetaraan atau kesederajatan secara empiris telah diakui dan dijamin oleh negara melalui Undang-Undang 1945. Warga negara tanpa dilihat perbedaan ras, suku bangsa, agama, dan budayanya diperlakukan dengan sama dan memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Dan pemerintah negara Indonesia mengakui adanya prinsip persamaan kedudukan warga negara. 2. Kesetaraan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kesetaraan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk banyak tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik secara hukum maupun moral. Bidang ekonomi. Setiap warga negara memiliki kewajiban berperan sebagai serta dalam pembangunan. Contohnya membayar pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian B, bidang hukum. Setiap warga negara memiliki kewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya masyarakat yang taat terhadap hukum adalah masyarakat yang mematuhi peraturan lalu lintas. Misalnya tindak menerobos walau merah. Bidang sosial. Kewajiban sebagai warga desa dan manusia adalah sama dengan mengikuti pendidikan dasar selama 12 tahun. Pemerintah mencadangkan wajib belajar 12 tahun bertujuan untuk menjadikan warga negara Indonesia supaya terdidik. Pendidikan merupakan upaya peningkatan kualitas seseorang sehingga dapat memperoleh status sosial yang tinggi, dapat mendapatkan kesejahteraan hidup. Kemudian 3. Hak sekaligus kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia. 3. Hak sekaligus kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia, artinya sebagai warga negara Indonesia dalam hak sekaligus kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945. Adapun hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara dapat dibedakan dalam 3 bidang, yaitu A. Bidang pertahanan keamanan. Setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dari
dari segala bentuk ancaman baik dari dalam luar maupun dalam negeri. Jadi demikian rakyat memiliki peran dalam upaya menjaga keamanan. Contohnya seperti kegiatan Siskamling. Kemudian B, bidang bela negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sikap nasionalisme dan cinta tanah air merupakan landasan membela negara dari ancaman konflik. Kemudian B, bidang politik dan hukum. Dalam bidang politik dan hukum, setiap warga negara mempunyai peranan persamaan hak di mata hukum dan pemerintah. Hak dan kewajiban warga negara di bidang politik dan hukum merupakan upaya mewujudkan harmoni sosial dengan memberikan keadilan bagi setiap warga negara. Contohnya berhak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kesetaraan gender. Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antar laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Istilah gender ini pertama kali diusulkan oleh keadilan sosial. Mereka bermaksud untuk menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat bawaan ciptaan Tuhan dan membuat karya kontribusi sosial. Banyak orang mengartikan atau mencampuri ciri-ciri manusia yang bersifat frekuensi mudah berubah dengan non-kodrati gender yang bisa berubah dan hidup. Sepanjang zaman, perbedaan gender ini pun menjelaskan orang berpikir kembali tentang peran mereka yang sudah melekat baik pada laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender di lingkungan betul. Kesetaraan gender dapat dilihat dari rata-rata wanita di seluruh dunia yang tidak kali mengisi baru pekerjaan dan tidak dibayar daripada kerja, termasuk pekerjaan rumah tangga, merawat anak-anak, anggota keluarga, dan banyak dari wanita tidak bekerja penuh waktu. Kesetaraan gender dalam contoh ini akan terlihat seperti membagi pekerjaan di rumah secara merata di antara semua jenis kelamin dalam sebuah rumah tangga, sehingga beban mengurus rumah dan keluarga. Kesetaraan ras. Kesetaraan ras berfungsi sebagai dasar bagi masyarakat yang adil dan merata. Ini membantu dalam menghapus konsep inferioritas dan konsep superioritas berdasarkan ras. Dengan kesetaraan ras, semua orang memiliki hak yang sama dan tidak ada orang yang dirugikan atau dirugikan karena rasnya. Ini membuka pintu bagi masyarakat dan lebih harmonis dan saling mendukung. Contoh kesetaraan ras aliansi untuk keadilan rasial, aliansi kulit putih. Untuk keadilan rasial adalah kelompok yang bertujuan untuk mengatasi rasisme dengan cara membantu kulit putih memahami pemikiran mereka sendiri dan memerangi diskriminasi rasial. Organisasi ini terutama terdiri dari orang kulit putih yang ingin melakukan aksi konkret dalam memerangi rasisme. SURJ menyediakan pelatihan dukungan dan sumber daya untuk orang yang kulit putih yang ingin menjadi sekutu dalam perjuangan melawan rasisme. Kesetaraan suku bangsa atau etnik. Kesetaraan suku bangsa atau etnik adalah prinsip bahwa sebuah suku bangsa atau kelompok etnik di dunia ini harus diperlakukan dengan adil dan setara. Ini berarti tidak ada suku bangsa atau kelompok etnis yang lebih baik atau lebih penting daripada yang lain.
semua orang terlepas dari latar belakang etnis mereka memiliki hak yang sama untuk dihormati, diakui, dan diperlakukan dengan adil. Selain itu, di masyarakat semua orang harus diperlakukan dengan adil dan setara tanpa memandang latar belakang etnis mereka. Misalnya, semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendidikan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Contoh, kesetaraan suku bangsa atau etnik dapat dilihat dalam berbagai situasi sehari-hari. Misalnya, di sekolah, anak-anak dari berbagai suku bangsa atau etnis harus diperlakukan dengan cara yang sama oleh guru dan teman sekelas mereka. Mereka semua memiliki hak yang sama untuk belajar, bermain, dan berkembang. Tidak membedakan teman-teman berdasarkan warga kulit dan asal etnis mereka. Kesetaraan agama. Kesetaraan agama adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua agama dan keyakinan harus diperlakukan dengan adil dan setara tanpa diskriminasi. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih dan mengamalkan agama atau keyakinan mereka tanpa takut dihakimi atau diucilkan oleh orang lain. Contohnya, kesetaraan agama dapat dilihat dalam berbagai situasi sehari-hari, misalnya di tempat kerja. Semua karyawan harus diperlakukan dengan adil dan setara tanpa memandang agama atau keyakinan mereka. Tidak boleh ada diskriminasi dalam hal promosi, gaji, atau kesempatan kerja berdasarkan agama seseorang.